wabarakatuh. Apa kabar ya semuanya ya? Di sini seperti biasanya saya mau beraktivitas transaksi ya, mumpung ada kesempatan di sini ya. Di sini meskipun saya ikut yang namanya audisi atau kompetisi ya, di sini saya fokus pada apa ya? Pada technical analisa ya, strategi gimana bertrading itu kita jadikan semudah mungkin. Oke, caranya biar kita nggak mencari-cari teknik atau strategi bla bla bla, biar nggak pusing ya, pala itu biar nggak pusing. Gimana caranya gitu loh. Di sini saya akan menggunakan delivery ini ya sebagai patokan modal kalau kita deposit nanti. Jadi dengan modal 100 US dollar kita akan menggunakan transaksinya itu 1% dari modal ya. Jadi yang pertama itu kita di dalam dunia trading itu kita harus bisa menjaga yang namanya money management, terus psikologi harus sehat ya. Yang jadikan trading itu beranggapan kita itu bertrading instan bisa cepat kaya gitu ya. Jadi bisa aja hal itu terjadi, cuma itu kuasai dulu. Kebanyakan para trader ya seperti saya ini pemula dan semuanya ya, kita itu serakah ya. Maka dari itu sebelum kita terjun ke dalam dunia trading, kita itu harus benar-benar pahami, jangan punya pikiran pengen cepat kaya secara instan di dalam dunia trading, karena hal itu akan merusak mental kalian. Trading itu dagang ya bang-abang ya semuanya ya. Jadi trading itu dagang. Ini binary sama forex bagiku itu sama saja, semuanya menggunakan candlestick. Intinya adalah sebuah transaksi mata uang digital. Bedanya kalau forex itu internasional, kalau binary itu lebih dominan ke judi kayak gitu. Jadi dikatakan dominan ke judi itu pergerakan harganya itu bisa dimanipulasi. Tapi di forex juga sama aja. Yang mana di situ saldo yang besar-besar itu dikatakan bandar. Udahlah, kita nggak usah fokus tentang perihal judi lah, antara binary dan forex lah dan ini sebagainya. Pokoknya bedanya kalau binary sama forex, kalau forex itu ada take profit, ada stop loss. Kalau binary nggak ada yang kayak gitu. Ya mungkin ada, tapi saya ini pakai binary binomo ini ya. Jadi yang saya pakai binary itu kalau kita loss $1 ya udah kita loss, gak usah setting. Kalau di forex kita nggak disetting stop loss atau take profit. Ketika kita profit terus dia turun lagi, kalau kita pun posisi buy dia turun lagi, maka keuntungan kita akan gak jadi untung. Karena kenapa? Ketika dia sudah menyentuh take profit, seharusnya di situ kita kasih take profit, ternyata harga itu turun lagi, akhirnya kita nggak jadi untung yang tadinya sudah untung kayak gitu. Begitu juga dengan stop loss. Kalau kita kasih stop loss, ibaratnya kita sudah loss berapa persen dari modal, itu secara otomatis yang namanya stop loss itu akan close dengan sendirinya gitu ya. Oke, mana saya itu ya kok bahas perkara forex atau binary ya. Oke, di sini dengan modal 100 US dollar di sini saya akan menggunakan strategi support atau resisten ya. Kita menganalisa histori candle sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Di sini ada resisten. Resisten di sini artikan ya abang-abang ya. Sini kita belajar ya, sama-sama belajar lah. Resisten di sini juga bentuk resisten. Di sini membentuk support dibatalkan, terus membentuk support lagi, terus candle ini menembus, membentuk resisten, menembus
menembus area support yang sudah terbentuk di sini. Intinya turun, semakin turun dan menembus, gitu kan ya. Terus sebagai konfirmasinya berarti di sini kita sudah menemukan yang namanya sinyal kenaikan. Kita perhatikan di time frame globalnya ya. Di sini tren masih naik ya, Bang-abang ya. Sini masih naik. Berarti ketika dia meskipun sudah menembus support yang sudah terbentuk di sini, resistance makin turun, di sini sudah tertembus, di sini membentuk resisten ya. Tapi kita lihat, kita tunggu konfirmasi. Karena di sini di tren global ini masih mengalami yang namanya kenaikan tren. Kita langsung lihat dari sini ya. Jika resisten, support ditembus. Ini tadi satu periode sama aja ya. Ditembus. Di sini terkonfirmasi kenaikan, tapi kenaikan ini masih di bawah daripada candle ini. Artinya masih dominan turun. Tuh. Karena tren masih naik, kita jangan gegabah ya kawan-kawan ya. Kita tunggu lagi satu candle. Nah, ketika kita menemukan candle bearish yang semakin mengecil, itu tandanya berarti dia mengkonfirmasikan adanya sebuah sinyal kenaikan gitu ya. Sinyal kenaikan dalam satu periode ini ya, Bang-abang ya. Karena di sini masih imbang. Sini informasinya turun, terus ada naik, terus konfirmasi naik. Kita tunggu satu candle lagi. Ketika candle ini turun dan dia ada penolakan, ini kan sudah membentuk support tuh, RBS, resisten backup support ya. Candle ini sudah tidak mampu nge-break yang namanya support ini, RBS ini ya, maka kita bisa open posisi buy 1 menit, kita profit. Oke, kita langsung praktek ya. Oke, di sini resisten makin turun. Resisten makin turun. Support dibatalkan juga. Sini ada area support. Kita tunggu dulu. Ketika dia turun berarti yang dikejar adalah titik terendah support. Oke. Support resistance makin turun, ditembus. Dia menembus. Kita pindahkan untuk waktunya ya.
1 2 3, kita tunggu. Oke, 1 2 3, tunggu 1 candle lagi ya, 4 candle ya. Jadi kita akan open posisi per 1 periode itu targetnya cuma di sini. 2 candle, 2 candle. 2 candle. Oke. Oke. Kita tunggu dulu. Turun. Siap-siap ya. Di sini kita siap-siap untuk open posisi. Di sini ada area resisten. Candle ini menginformasikan sebagai kenaikan di support. Kita lihat ini, kalau bodinya semakin besar kita akan open posisi buy, tapi kalau semakin mengecil kita open posisi sell. Oke, semakin mengecil ya, kita open posisi sell. Semakin dia naik kita akan OP sell. Apakah cara analisa saya itu bener atau salah ya? Aduh, kebayang banget $10 ya, $9. Harusnya hal kayak gini tuh jangan dilakukan ya. Harusnya nggak apa-apa lah, sikat aja. Apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangke ya? Saya yakin di sini kita pasti bakalan profit. Oke, saya pastikan ini pasti profit. Jadi biar kita nggak cari strategi yang bikin kita mumet ya, kita cari trading itu sesimpel mungkin gitu loh ya. Oke, profit ya lumayan $13, mantap. Oke, kita atur waktunya dulu ya, kita setting dulu. Jam 7 di sana ya udah ya. Ya bener aja, yang berapa ini? Oh masih belum. Oke, kita analisa lagi ya. Secara global tren masih naik, dia mau turun dia naik lagi. Sini resistance seperti biasanya, di sini resisten. Resisten semakin turun dan menembus area support.
Di sini terbentuk support, tapi support di area ini tidak mampu menembus. Berarti indikasinya adalah sebuah penurunan. Dan di sini sudah nge-break area support. Candle ini ya Bang ya. Candle ini sudah nge-break area support yang ada di sini. Kita tunggu konfirmasinya. Kita tunggu konfirmasinya itu apa, di mana konfirmasinya ini yang lagi berjalan ini. Kita tunggu mendukung nggak, karena meskipun di area ini sudah mempunyai sinyal atau indikasinya sebuah penurunan, kita tunggu di sini. Kita tunggu dulu. Kita tunggu karena di sini masih ada area support, yang mana area support ini masih belum ditembus. Oke, di sini tidak terkonfirmasi ya adanya sebuah penurunan, karena di sini membentuk candle bearish, dia turun set, terus dia ketolak, dia naik lagi, di reject, atau bisa dikatakan ini adalah candle rejection. Kita tunggu apakah candle ini, candle yang lagi berjalan ini adalah candle terakhir untuk area konfirmasi kita ya. Kalau candle ini membentuk candle bullish, maka saya akan open posisi sell. Tapi kalau candle ini membentuk candle bearish, saya juga akan open posisi sell ketika candlenya lebih besar gitu. Oke, siap-siap kita open posisi sell. Tunggu dia naik dulu. Jam berapa sih sebenarnya? 19, bener ya? Waduh, telat ya. Langsung turun dia, anjing. Tunggu naik dulu, pokoknya tunggu naik dulu. Kalau dia naik kita open posisi sell. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Oke, kalau dia sudah naik kayak gitu kita open posisi sell. Karena kita sudah menemukan konfirmasinya adalah sebuah penurunan. Apakah di sini kita bakalan loss? Kita lihat aja ya. Kita lihat sama-sama. Ya kalau kita loss ya berarti bukan rezeki kita dong. Namanya juga dagang, kita itu dagang. Untung berapa aja kita syukurin gitu trading itu. Jangan trading di mentalnya itu mental judi, jangan kayak gitu. Jadi kita pakai laba kecil pengen untung besar. Apakah di sini kita bakalan profit? Kita lihat apakah di sini kita bakalan profit atau malah loss. Waduh. Sepertinya di sini kita loss, kita akan combine di sini. Karena saya yakin di sini dia pasti akan turun. Kita kompensasi di sini ya. Karena masih belum ada penurunan yang terjadi. Wow. Ini kalau akun real itu bahaya. Kalau di bom kayak gini. Oke, kita lihat apakah di sini kita profit atau malah jadi bangkai. Tadi kita loss ya, kita combine ya di situ ya. Karena kita sudah yakin kita itu sudah menemukan
konfirmasi ada sebuah penurunan ya. Kita profit di sini ya. Oke. Enak ya. Jadi santai ya, trading itu santai, enak. Kalau teknikal yang saya pakai di sini, saya hanya menargetkan teknik satu periode dengan menganalisa support atau resisten saja ya. History support, history market sebelumnya ya. History candle sebelumnya. Minimal 3 resisten lah atau 3 resisten atau 3 support. Terus kita lihat support global atau resisten global ketika tren naik atau turun. Oke. Profit ya. 142 lumayan ya. Jadi di sini saya tidak berambisi untuk menangkan audisi ini karena biar mental kita itu bisa terkontrol, kita belajar tidak pingin menang-menangan kayak gitu ya. Karena saya menyadari kalau saya itu masih pemula banget gitu ya. Oke, langsung aja di sini kita akan siap-siap. Di sini resisten semakin turun. Sini bentuk support, batalkan. Support lagi dibatalkan. Support lagi dibatalkan. Kita bisa OP sell di sini ya. Jangan banyak-banyak, satu aja. Kalau dia naik, kita bisa OP sell lagi di area ini. Kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Buset, dia naik tuh. Profit nggak kira-kira nih bos? Kita lihat apakah di sini kita bakalan profit. Masih tersisa 1, 2, 3, 4 candle lagi. Sepertinya di sini kita bakalan profit ya. Tuh jauh tuh. Nah, kita profit lagi di sini. Sudah tembus 144 ya. Lumayan ya. Oke. Kita fokus analisa lagi. Perhatikan di sini, perhatikan ya. Mari kita perhatikan di sini, resisten. Ini tembus, support di sini tembus. Ini support global yang tadi ya. Sudah ditembus ya sama sini. Support digagalkan dan candle ini juga menembus.
Kita lihat di sini sudah ada area support lagi ya. Nah, di sini tren masih naik. Di sini ada area pantul, area supportnya ya. Kita lihat, kita sudah menemukan indikasi yang namanya sebuah penurunan. Kita sudah menemukan indikasi yang namanya penurunan. Kalau kita melihat candle ini, nah candle ini ya, kekuatan body ini semakin besar, berarti menandakan body adalah kekuatan, sedangkan sumbu adalah arah harga. Di sini dia mau naik ditolak. Di sini ada kebocoran harga, mau naik. Di sini dia malah nggak mendukung adanya sebuah penurunan. Dia malah membentuk candle sumbu sama panjang, atas bawah sama panjang ya. Kita lihat dulu. Ini kan sudah 4 candle. 1, 2, 3, 4 candle ya. Target kita adalah C5 sama C6 ya, atau C1. Kita setting dulu untuk waktunya. Sudah disetting ya. Kita lihat di sini. Ya oke. Time frame yang lebih besar. Oke, kita akan open posisi sell, tunggu dia naik. Oke, ketika dia sudah naik kayak gitu, kita baru open posisi sell. Tren lagi turun ya abang-abang ya. Jangan melawan tren. Usahakan informasi dan konfirmasi hasil dari analisa kita itu usahakan searah dengan pergerakan tren yang lagi berjalan. Jadi jangan melawan tren. Kalau tren turun, kita cari informasi dan konfirmasi yang searah dengan tren penurunan gitu ya bang ya. Lumayan ya. Dolar itu kalau dirupiahkan $1 itu sama dengan 14.000. Katakanlah kita $1 itu kita samakan dengan 15.000 lah. Dari modal 100 US dollar kita sudah mendapat income 39 US dollar ya. Lihat ini. Ini adalah waktu saya merekam ya video ini ya. Masih di detik 28 ya. Masih di menit 28 atau 29. Katakanlah rekaman video ini 30 menit. Jadi selama 30 menit kita beraktivitas transaksi di sini, kita itu profitnya sudah mau 0,5% dari modal ya. Kita loss di sini ya bang ya. Kita komplain di sini. Karena kita loss, kita komplain di sini. Apakah di sini kita bakalan loss doll atau profit ya? Kita barusan sudah loss. Hal yang kayak gini jangan ditiru sebenarnya ya, karena bisa merusak. Ini kalau loss kita udah dapat berapa tadi? Nah, dia malah naik tuh.
Oke, gak apa-apa, saya open posisi sell lagi di sini. Saya open posisi sell lagi di sini. Saya open posisi sell lagi di sini. Ini yang bikin panas ya. Kalau trading itu ini yang bikin panas. Masalah psikologi. Karena saya yakin dia pasti mengalami yang namanya penurunan. Waduh, gimana kalau ini loss? Kalau loss ya udah, Bang. Tadi kita udah dapat berapa itu? Berapa persen dari modal kita tadi? Buset. Kita perdagangan $70, men. Kalau bagi kita uang $70 itu udah banyak ya. Bisa beli bakso kita. Ini daily ya. Alhamdulillah, disyukuri aja meskipun saldonya nggak bisa ditarik ya. Karena ini akun emang sengaja buat saya belajar. Kita profit di sini. Jadi gini tadi ya. Di sini tidak mendukung penurunan. Di sini body semakin kuat, makin besar kan kuat, semakin kuat kan. Tapi sifatnya itu yang bimbang. Terus kita cek di sini, dia kan naik tuh. Kita mau open posisi sell di sini, tapi di sini malah membentuk candle. Ini apa? Candle bearish tapi sangat semakin mengecil, berarti kita harusnya tadi bisa kita itu open posisi buy, bukan open posisi sell. Saya kira tadi ini mau membentuk candle. Kenapa? Mau membentuk candle bullish, tapi ternyata di sini dia membentuk candle bearish. Kita komen berapa tadi kalau loss ya? Loss di sini komen K1, loss lagi. Kita komen di K2 masuk ya. Oke. Terima kasih, mungkin cukup ini aja dulu ya untuk segmen latihannya. Lain kali kita akan upload lagi video latihannya nanti ya. Jadi cara analisanya saya ulangi lagi, kita hanya melihat pergerakan trennya, arah harganya lagi mengalami yang namanya kenaikan tren atau penurunan tren, uptrend atau downtrend ya. Ketika kita melihat tren lagi turun, kita perhatikan yang namanya resisten. Di support. Kalau sudah naik kita perhatikan support. Terus kita perhatikan juga area titik terendah atau titik tertinggi, support dan resisten secara global. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.